Iya, kalau saya kebetulan, lagi di kota Bandung, Bandung Barat. Terima kasih ya yang sudah, chat ya. Ada yang ada di Bogor, ada juga di Cikarang, Bekasi, Bandung juga kita tos dong ya, Kak Edwin ya. Bali juga. Wah, kangen ini air laut. Kangen pantai ya, kalau orang Bandung kangen pantai, yang di Bali mungkin kangen Lembang ya. Terus ada di Surabaya, Banjarbaru, Bekasi, Makassar, Jambi. Wah, luar biasa ya. Selalu seru ya sesi-sesi dari HDI ini ya, terutama Heroes Expert Talk karena kita, ya dari berbagai macam kota gitu yang ada di Indonesia, kita bisa sama-sama di sini. Pagi hari ini kita belajar sama-sama ya. Dan di pagi hari ini judulnya nih di sebelah kiri apa kanan sih ini? Ya ada judulnya ya, Heroes Expert Talk pagi hari ini judulnya adalah Public Speaking 101, Level Up Your Confidence. Cia, udah siap di level up nih rasa percaya dirinya? Mungkin ada juga yang mau nanti ya, saya mau tanya dulu tapi kalau menurut Anda nih ya Bapak Ibu dan rekan-rekan dan mungkin ada yang baru juga di sini selamat pagi, ada yang baru banget nggak nih join HET di pagi hari ini? Heroes Expert Talk. Boleh ya mengacungkan, tangannya atau di kolom chat juga boleh ngobrol. Kalau menurut Anda semuanya nih, public speaking itu sepenting apa sih gitu ya? Penting banget atau, kayaknya nggak usah punya skill public speaking juga masih bisa hidup baik-baik aja gitu ya, karena biasanya back office gitu misalnya ya. Boleh di kolom chat, di apa namanya, berikan pendapatnya ya, sambil saya juga mau share dulu nih, ada, yang mau saya share juga, nanti mungkin mau minta bantuannya juga ya, teman-teman, untuk cek apakah ini, apa namanya, slide-nya sudah terlihat atau belum ya. Semakin penting, penting banget, penting sekali. Nanti kita bahas ya. Terima kasih ya yang sudah ngetik-ngetik juga di kolom chatnya. Saya mau mengucapkan dulu selamat datang sekali lagi di HDI Family ya. Kalau di sini kita, alhamdulillah nih ya, saya juga udah 5 tahun ada di HDI Family ya. Kita sama-sama kumpul di sini untuk tentunya cari ilmu sama-sama, sehat sama-sama, ya kan? Nah, untuk yang baru aja bergabung, welcome di keluarga HDI. Nah, saya mau memperkenalkan dulu ya, HDI itu apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya di slide-nya juga Bapak Ibu, rekan-rekan, kita berawalnya itu di tahun 1986 ya HDI ini. Awalnya bukan di Indonesia tapi di Singapura. Ya, dan melebarkan sayap sampai ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau dan juga tentunya di sini di Indonesia dan di Indonesia ini adalah salah satu negara yang cukup pesat ya perkembangan bisnisnya. Kita bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan juga kecantikan, tentunya fokusnya pada produk alami yaitu produk perlebahan ya. Jadi sampai saat ini kita ada di 6 negara dan di Indonesia sendiri kita ada 130 lebih kantor cabang dari Aceh sampai Papua dan kita membernya ada 2,7 juta anggota masih terus bertambah setiap harinya ya. Nah, untuk yang pengen tahu nih kantor pusatnya ada di mana sih gitu ya. Jalan-jalanlah ke kota Jakarta di pusat ya, Jakarta Pusat ya. Kita punya gedung yang bentuknya seperti sarang lebah ini nih ya, namanya HDI Hive Menteng, tepatnya di Jalan Probolinggo nomor 18. Kalau naik kereta api dari Bandung ke Gambir, nah itu biasanya kelihatan tuh di sebelah kiri ya, kelihatan gedungnya, ya gede banget ya. Nanti boleh juga main-main ke sana, misalnya mau beli produknya bisa, tapi selain itu juga bisa belajar loh di sana ya. Jadi kayak ada sedikit museum gitu ya, museum lebah. Terus ngajak anak-anak juga bisa ya, di sana mereka bisa main dengan aman, dengan nyaman. Jadi ibu bapaknya pun bisa melakukan berbagai aktivitas, dengan nyaman pula, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sertifikasi dan juga awards dari HDI? Nah, jangan khawatir, kita lengkap ya, alhamdulillah nih ya. Jadi kita, tentunya produk-produknya sudah masuk ke Badan POM,
tersertifikasi gitu ya, dan juga, APLI juga, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, secara bisnis kita juga sudah terdaftar di sana. Ini merupakan satu-satunya asosiasi penjualan langsung yang juga terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung, dunia gitu ya. Jadi cuman APLI ini aja nih, satu-satunya ya. Kemudian juga untuk para muslim seperti saya, tentunya kita juga mesti ya ada cap label halal supaya tenang gitu kan ya, dalam baik mengkonsumsi produknya maupun menjalankan bisnisnya, kita sudah punya sertifikasi halal, dua-duanya aman ya. Jadi mau minum kapan aja halal, nggak usah takut, dan juga menjalankan bisnisnya pun juga wah tenang ya, hati sudah tenang ya. Dan masih banyak juga sertifikasi lainnya, dan yang untuk di bawah ini nih Bapak Ibu ada juga, sertifikasi untuk ini produk kecantikan kita Biskin ya, dari berbagai negara, dari Singapura nih banyaknya dan juga Malaysia, ini ada, penghargaan-penghargaan gitu ya, produk-produk kita dapat, juara dan pengakuan tentunya dari berbagai, brand juga yang ada di Indonesia, Singapura, dan juga Malaysia ya, bisa dilihat juga. Nah, yang penting juga nih produk kita ini ada di buku MIMS Bapak Ibu ya. Yang belum tahu buku MIMS ini adalah satu buku referensi ya untuk jadi misalnya gini nih, para medis nih kita misalnya pergi ke dokter, terus dokternya mau memberikan resep untuk kita gitu ya sebagai pasien. Nah, si merek, obatnya itu harus terdaftar di dalam buku MIMS ini yang merah ini ya, MIMS Drug Reference. Nah ini, nah alhamdulillahnya produk-produk kita HDI, juga sudah terdaftar di buku MIMS ini. Jadi udah halal ya, udah gitu juga natural, tapi juga scientifically approved dan selalu penelitiannya itu dilakukan lagi dan lagi. Jadi tiap tahun tuh selalu ada penelitian baru gitu ya. Jadi kita juga aman secara saintifik ini juga oke gitu ya, bukan sekedar natural aja. Oke, bentar ya. Siapa nih di sini yang sudah menggunakan produk HDI? Coba produknya apa aja? Kalau produk favorit saya HDI ya adalah, nah madu ya, kata Kak Rian ya, madu clover honey, betul. Itu juga salah satu produk pertama yang saya, apa namanya, nah ini dia keluar ya, yang saya kenal dari HDI ini. Sebentar ya rekan-rekan, sebentar ini kejauhan ini. Oke. Nah, ini saya mau liatin sedikit produknya ya, rekan-rekan, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ya, jadi produk-produk kita tadi ada Clover Honey ya, dan juga kalau saya itu tidak bisa hidup tanpa Polenergy. Wah, ya, Polenergy 520 ini pengganti kopi, pengganti kafein ya. Terus juga apa, Propoelix. Nah, ini juga salah satu produk yang waktu pandemi 2020 ini best seller ya, sampai harus pre-order ya, termasuk Clover Honey-nya juga. Ada Royal Jelly juga ini untuk ibu-ibu dan perempuan yang ingin awet muda, bisa. Terus untuk anak-anak kita juga punya nih berbagai, produk khusus ya, yang sudah aman juga. Ada Honeybees, Honeybee Pollen, ada Kids Cubes dan juga Gummy Bees. Selain itu, kita juga punya produk-produk untuk body care-nya, namanya Better Botanics yang warnanya hijau ini ya. Dari mulai face wash, ada juga shampoo-nya, dan juga ada mouthwash, ada serum juga untuk yang rontok ya, rambutnya rontok. Yang pasti ini semuanya alami dan mengandung produk perlebahan. Bagus-bagus semua ya, saya udah cobain. Produk-produknya tidak perlu diragukan lagi, memang harus dicoba satu persatu ya. Kemudian kita juga ada, produk Biskin ya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Nah, Biskin ini kita punya 2 line, ada V-line dan juga ada W-line. Nah, ini istimewanya apa dibanding sama produk atau brand yang ada di luaran sana ya. Kita adalah, keunggulannya kita punya six core antioksidan. Jadi antioksidannya itu sangat tinggi ya, jadinya kalau antioksidannya banyak sekali ya masuk ke kulit gitu ya,
dibantu dengan minum Propolis dan juga Royal Jelly, wow hasilnya bakal kalah ya aktris-aktris Korea. Karena ini made in Korea juga ya. Jadi glowing-nya itu wah luar biasa ya. Seperti kita tahu Korea adalah produsen yang nomor satu ya untuk skincare di dunia sekarang ya. Jadi teknologinya ini oke banget. Kemudian juga bebas 14 bahan kimia yang berbahaya. Jadi aman, saking amannya ini untuk ibu hamil dan menyusui juga sangat-sangat aman. Luar biasa, produknya bagus-bagus sekali ya. Boleh dicoba satu persatu dan rasakan bedanya. Yang mau tahu lagi nanti nih misalnya tadi ada yang tertarik ya sama Biskin, Royal Jelly gitu ya, nanti boleh tanya sama yang mengundang di pagi hari ini, mau belajar dong, soal B-Products, nanti dikasih, link-nya ke e-kit-nya, ke katalog digitalnya, nanti bisa juga HD e-learn, bisa belajar secara online gitu ya, dimanapun Anda berada, dan juga nanti kita punya beberapa Zoom training untuk membahas mengenai berbagai macam dari mulai produknya, kemudian juga gimana sih kalau komisinya itu seperti apa berbisnis di HDI itu. Nanti juga akan ada, Zoom-nya sendiri gitu ya, strateginya setiap bulan seperti apa, ada semuanya di sini kita lengkap ya di The Heroes Group ini ya. Oke, sebentar lagi saya mau mengundang seseorang yang tentunya luar biasa nih ya. Pokoknya pagi hari ini kita beruntung sekali ya kedatangan beliau ini di sini, karena kalau di luar sana kita mau training public speaking, coba bayarnya berapa? Lumayan ya kayaknya ya, berjuta-juta gitu kayaknya mungkin ya. Ya. Nah, malam hari ini pagi hari ini ya kalau di HDI kita panggilnya selalu pagi ya sapaannya ya supaya semangat terus, oke. Ya, dan di pagi hari ini kita sangat, senang sekali mengundang ada Kak Rian, Kakak aja ya boleh ya. Kak Rian Leonard Manopo, AWP. Saya cerita dulu ya latar belakang beliau ya, Bapak Ibu ya. Beliau ini adalah seorang certified trainer dari berbagai lembaga ya, dari BNSP Republik Indonesia, juga dari HSP Academy, juga certified soft skill trainer dari Invigo, Soft Brand, dan juga associate wealth planner. Jadi mungkin nanti ada sesi mengatur kekayaan gitu ya, beda lagi ya nanti ya sesinya ya. Kemudian juga certified neuro linguistic program juga. Beliau ini juga adalah AVP di salah satu bank besar di Indonesia, luar biasa ya. Berpengalaman di industri keuangan dan pelatihan lebih dari 15 tahun ya. Pasti kalau gitu public speaking skill-nya udah luar biasa ya. Spesialisasinya beliau di area kompetensi selling dan juga financial planning, juga di soft skill-nya leadership dan hospitality. Nah, bisa dibaca sendiri ya kliennya banyak di sini ya, dan juga bukan, perusahaan-perusahaan yang ece-ece tapi wah sudah nasional ini semuanya ya. Dan saat ini beliau ini beraktivitas sebagai soft skill coach, juga people development consultant, pengajar juga ya di Universitas Dianapura di Bali, dan juga narasumber mengenai financial planning di Radio Fox Bali 102 FM. Wow, banyak sekali ya kegiatan beliau ini ya. Kita panggil aja ya. Selamat pagi, Kak Rian. Halo pagi Kak Kavi, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Rian? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga ya. Bali aman ya, panas? Bali panas tapi anginnya dingin, lagi dingin banget sekarang. Oh, masih ya, anginnya masih Masih dingin ya? masih dapat angin dingin dari Aussie, betul. Nah, semoga tapi sehat-sehat, kan udah minum Polenergy ya? Oh, harus wajib. Harus ya. Oke, Iya. mengenai public speaking nih ya, gimana Nah, teman-teman tadi juga udah pada, ini ya, share ya di kolom komentar katanya penting 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 gitu ya, public speaking ini penting sekali. Kalau kata Kak Edwin, public speaking adalah bagian dari communication skill yang hmm, semakin dibutuhkan zaman now katanya, terutama bagi mereka wow. yang sering berinteraksi dengan orang-orang dalam jumlah banyak. Betul. Betul ya? Oke, Public oke. speaking itu kalau misalnya, nggak punya skill public speaking gitu ya,
kalau kan, apa namanya, karena misalnya, saya tuh introvert gitu ya, lebih nyaman ada di back office, jadi kayaknya nggak usah deh punya public speaking, skill public Waduh, speaking. Kalau menurut kalian gimana nih? waduh. Oke, oke. Ya, thank you Kak Kavi ya. Selamat pagi sekali lagi buat teman-teman semua. Ini saya senang banget malam hari ini boleh dapat kesempatan bisa sharing dengan teman-teman semua di sini. Kalau ditanya, sebelum saya jawab, boleh nggak ketik sekali lagi nih kan sekarang sudah ramai ya di Zoom kita malam hari ini. Sebenarnya kalau dengar kata public speaking, yang terlintas di kepala kita tuh apa? Ayo, boleh Kak Hendrik, Pak Sugiarto, selamat malam Kak Kiki, Kak Erika dan yang lainnya. Yuk coba kita ketik deh. Kalau berbicara di depan banyak orang, Kak Edwin. Oke, yang lain boleh ngomong di depan banyak orang ya. Simpel ya, jadi kayak public speaking. Banyak orang, Literally gitu ya? literally ya, dan ngobrol gitu ya, speaking gitu ya. Tapi sambil Mhm, menunggu teman-teman untuk mengisi, Kak Kavi dan teman-teman semua, sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajarin ya, karena saya mengalami sendiri perbedaan ketika dulu belum terampil berbicara ya, mhm, dengan ketika sudah terampil berbicara itu dampaknya banyak banget. Satu, mhm, bukan cuman jadi ada perbaikan buat diri sendiri, terutama di karir, tapi ternyata saya dengan kata-kata itu kita mhm. mampu membantu merubah hidup orang lain loh. Bahkan bisa membuat lingkungan sekitar kita menjadi lebih baik gitu. Wow, luar biasa ya. Ya, betul betul Segitunya banget. ternyata ya. Segitunya gitu. Saya Mhm, ingat flashback ke tahun 1997 ya, SMA. Saya SMA mulai suka mengajar gitu ya, mengajar untuk anak-anak SD gitu. Lalu kuliah pun saya lanjut mengajar di beberapa panti asuhan di Kota Salatiga. Saya secara tidak langsung sedang melatih gitu kemampuan berbicara. Karena banyak orang bisa berbicara, tapi nggak banyak orang mampu berkomunikasi gitu. oh, beda Ya ya. karena Jadi beda, beda. kemampuan berbicara dan kemampuan berkomunikasi, ternyata itu 2 hal yang Yes. berbeda ya? Ya, ya, dua hal Wow, yang berbeda. Kalau berbicara, saya ingat dulu waktu pertama kali anak saya lahir, kita udah langsung tuh ngajak dia mhm, ngobrol, cerita buat dia gitu. Dari awal pun kita udah ngajarin ibaratnya kalau orang-orang bilang, ya kita udah diajarin bicara itu dari umur 2 tahun. Tapi untuk diajarkan berkomunikasi, nah itu beda cerita tuh, beda-beda antara setiap keluarga, pasti mhm, cerita tentang komunikasinya pasti berbeda. Gitu. oke, Nah, saya coba baca dulu ya beberapa jawaban dari teman-teman. Kalau dengar kata public iya, speaking, apa sih sebenarnya yang terlintas gitu ya? mhm. Oh, saya juga surprise tadi di sini ternyata ada teman kuliah saya loh. Salam Wah, kenal, salam kenal, udah reuni. kenal nih, iya malah reuni loh ya. Oke ya. Berbicara dengan tegas, lugas, komunikasi dua belah pihak atau lebih, kemampuan berbicara di depan banyak orang. Oke, delivering messages gitu ya. Oke, nah tapi kalau boleh satu pertanyaan lagi di Zoom malam hari ini, Bapak dan Ibu, kakak-kakak semua, ini saat ini profesinya apa aja nih? Nah, ada yang pemilik usaha, ada yang employee, atau ada perawat ya. Wah, Perawat. biar kita lihat nih, sebenarnya profesi tertentukah yang perlu belajar public speaking, atau sebenarnya setiap profesi, setiap peran, setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing dengan peran dan tanggung jawab, itu sebenarnya perlu loh kemampuan untuk public speaking. Admin kantor, IRT, dokter, dosen, profesional, marketing. Wah, ini kalau ngomong marketing saya senang banget langsung berbinar-binar gitu ya. Wira, wira swasta gitu. Ya, oke. Nah, dari teman-teman yang hadir di sini, ini udah kebayang bahwa peran teman-teman itu sangat membutuhkan yang namanya keterampilan public speaking. Saya izin share ya, Kak Kavi ya. Oke. Oke. Ini boleh dicatat juga ya, Kak, ya, Oh, kalian boleh ya? banget, boleh. Nanti kalau ada yang Mhm. mau tanya, langsung ketik aja di kolom chat. Nanti Ya, kita akan jawab ya untuk pertanyaan dari iya teman-teman betul. ya.
Oke. Oke, saya share dulu ya buat kita semua. Kalau mau di-capture, boleh di-capture. Kemudian, seperti tadi disampaikan, kita banyak banget kelas-kelas pendidikan ya, makanya saya senang banget berkomunitas di sini. Selain menjalankan beberapa bisnis juga gitu ya, tapi di sini belajarnya itu banyak banget gitu. Ya, oke. Nah, yang pertama ya, teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan dan pekerjakan, saat ini kita pasti akan melakukan yang namanya sebuah usaha dalam rangka satu kita memperoleh penghidupan, tapi di saat yang bersamaan kita tidak boleh lupa ada yang namanya kehidupan. Nah, apapun bisnis Bapak dan Ibu, kakak-kakak semua di sini malam hari ini, dalam bisnis itu salah satu fundamentalnya untuk kita bisa mendapatkan hasil gitu ya, ada rumus yang namanya visibility plus capability itu yang akan mengundang yang namanya profitability. Nah, visibility ini menjadi salah satu hal mendasar dalam kita memulai sebuah bisnis atau dalam rangka kita menjalankan sebuah bisnis kita sampai saat ini. Visibility itu tuh akan terlihat salah satunya adalah dari kemampuan kita hadir tampil di depan umum, baik secara online maupun secara onsite gitu. Nah, tapi baik secara online maupun onsite ini penting buat kita untuk apa? Punya keterampilan berkomunikasi. Jadi semua indera yang sudah ada diciptakan sama Tuhan pasti punya fungsinya gitu. Kenapa? Karena manusia itu dengan semua kelebihan yang sudah diberikan itu bisa menggunakannya untuk mencapai tujuannya. Nah, baru kita ngomongin soal capability, bagaimana cara kita mengupgrade knowledge, bagaimana cara kita meningkatkan skill kita gitu. Dari kedua hal inilah yang bisa mengundang yang namanya profitability. Nah, kalau kita bicara terkait dengan public speaking, nanti dalam 45 menit ke depan, kita akan lebih banyak gimana sih caranya kita berkomunikasi yang efektif. Oh, ada yang namanya visual vokal verbal ya. Emang kalau visual aja nggak cukup? Atau vokal aja? Atau pakai verbal aja? Cukup nggak sih gitu? Nanti kita akan belajarin. Nanti kalau ada teman-teman mau bertanya, feel free. Langsung aja tanyain aja ya. Lalu yang terakhir, nanti dalam setiap kita mau menyampaikan sebuah pesan, apa aja sih isinya? Oh, ada yang namanya pembukaan, ada yang namanya isi, ada yang namanya penutup. Itu tuh apa ya? Kalau pembukaan itu kita harus ngomong apa? Kalau isi, apa yang disampaikan pertama kali? Terus kalau penutup, gimana cara nutupnya? Nah, itu akan kita pelajari 45 menit ke depan. Nanti summary-nya di akhir, ini salah satu tips yang bisa teman-teman gunakan kapanpun teman-teman berkomunikasi dengan orang lain, dengarkan bisnis, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua gitu ya. Teman-teman kalau mau penyampaiannya efektif, pakai prinsip IPK. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang apa sih IPK dan gimana cara penyampaiannya, gimana cara ngomongnya, lalu bagaimana penerapannya dalam keseharian. Ya, oke, sekarang saya mau nanya dulu satu buat teman-teman ya. Eh, Ketika kita menjalankan bisnis, boleh ketik di kolom chat. Kalau kita pada saat menjelaskan produk terlihat tidak terlalu nyaman, tidak terlalu jelas, ataupun tidak terlalu bisa meyakinkan, kira-kira kalau menurut teman-teman peluang untuk orang beli, orang pakai, atau bahkan orang mempromosikan tentang produk barang atau jasa kita itu tingkat keberhasilannya berapa persen? Nah, coba teman-teman klik di ketik di kolom chat deh. Kira-kira Sedikit katanya. sedikit, nah sedikit. Relatif rendah di bawah Relatif 50%, rendah. 10%. Oke, 30% Kak Pak Marino. Kurang dari 50%. Nah, ya mostly rata-rata dari kita udah sadar berarti ya bahwa oh ternyata kalau kita penyampaian produk kita itu tidak meyakinkan, tidak jelas atau ada informasi yang kurang lengkap yang bisa diterima sama audiens kita atau lawan bicara kita, ternyata tingkat keberhasilan penjualannya itu rendah sekali ya. Saya pakai istilah penjualan aja. Nah, ini saya mau sampaikan buat kita sama-sama malam hari ini. Kalau ditanya soal pengertian public speaking, saya mengacu pada prinsip atau penjelasan dari Dale Carnegie. Dia bilang gini, public speaking itu adalah proses penyampaian pesan di depan publik. Betul, tadi teman-teman juga sudah sampaikan. Correct banget ya. Tetapi penyampaiannya dengan tujuan.
Ada tujuan yang pertama, ada informasinya. Setelah informasinya kita berikan, apakah itu mempengaruhi orang lain kita? Kalau mereka terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan, responnya gimana gitu. Nah, itu adalah hal yang penting dari yang namanya public speaking. Dan yang terakhir, pada saat yang bersamaan, kita bahkan bisa memberikan bukan cuma informasi, mempengaruhi, tapi juga kita bisa menghibur gitu. Misalkan kita memberikan sebuah tebak-tebakan, jokes dan sebagainya. Nah, dari Dale Carnegie kita belajar secara komprehensif, oh ternyata public speaking itu bukan sekedar menyampaikan pesan di depan orang ya, atau bukan sekedar menyampaikan atau berbicara di depan lebih dari satu, dua, tiga orang. Tetapi pada saat saya menyampaikannya, ada informasinya, mempengaruhinya, bahkan kita juga bisa menghibur lawan bicara kita. Nah, sekarang saya mau tutup dulu slide-nya. Pertanyaannya jadinya balik yang pertama tadi ya. Kalau teman-teman merasa saat ini jualannya atau pada saat menjelaskan produk atau jasa atau bisnis yang teman-teman jalankan saat ini seperti penerimaannya di bawah 50%, mungkin ada satu tips yang bisa saya bagi ini Kak Kavita. Ya, Oke. oke, oke. Dicatat, Mis mungkin di screenshot juga dicatat. sambil dicatat. Ya. Iya, Atau nggak betul. di screenshot, Yuk, dicatat. dicatat ya. Oke, coba sekarang masing-masing di mejanya atau di lingkungan terdekatnya pilih satu benda apapun itu. Ayo, kita praktek langsung yuk, cobain aja. Anything, bisa ballpoint, handphone, penggaris. Kita coba latihan ya. Oke, ya udah ya ditunjukin Oke. ada setrikaan. Luar biasa ya Kak Erika. Yang Sambil lainnya nyetrika ya, boleh loh, Bu. yang lainnya. Pak Sugiarto, apa tuh Pak? Handphone atau apa tuh Pak? Oke, oke. Yang lain juga ya. Boleh dong ditunjukin. Kak Hendrik nunjukin barangnya apa nih Kak Hendrik? Wes, langsung ya. Oke, so coba kita latihan ya. Coba kita lihat latihan menggunakan tiga prinsip tadi ya yang dari Dale Carnegie. Coba ceritakan ya, coba buat skrip dulu deh, buat skrip ya. Skrip itu sangat penting ya, Mm-mm. teman-teman, karena orang nyanyi perlu skrip, orang baca puisi, pemain film dan sebagainya, kita kerja semuanya pasti berurusannya sama skrip gitu ya. Makanya salah satu yang kita perlu pelajarin pada saat kita mau belajar public speaking, kan public speaking itu ada tiga ya, sebelum melakukannya, selama melakukannya, dan sesudah melakukannya. Nah, kita pada saat sebelum melakukannya, kita penting untuk bikin skrip, Kak, apalagi buat sesuatu hal yang baru. Nah, jadi Tuh. saya mau ajak teman-teman, ayo coba buat skrip singkat, nanti coba dijelaskan dalam 1 menit. Tapi sekarang karena sudah belajar dari Dale Carnegie, coba sampaikan produk yang atau barang yang teman-teman pilih tadi, sudah ada informasi di dalamnya, sudah ada kata-kata yang mempengaruhi agar orang mau membeli atau memilikinya atau melihatnya atau menggunakannya. Lalu yang terakhir, kalau mau disisipkan dengan sesuatu yang menghibur, monggo boleh disampaikan ya. Boleh, yuk coba, Oke. coba ya, kita coba ya. Bikin skrip singkat aja yang kita bisa baca dalam kurang lebih 1 menit ya. Silakan. Kayaknya yang nggak ada pulpen di depannya langsung mengarang-ngarang skrip di kepala ya, nggak apa-apa ya. Iya, Oh, di nggak apa-apa. handphone juga bisa ya. Di handphone bisa, ya. Botol minum, Kak Diketik-ketik. Elsa. Ayo, boleh botol minum, ya. Banyak sekali teknik sebenarnya ya yang bisa kita pakai untuk memperlancar gitu ya, untuk kita memperlancar pada saat kita mau menjelaskan sesuatu ya di depan orang lain. Oke, ada yang mau coba? Boleh dibuka mic-nya ya, Kak Kavita ya. Oke. Kita Boleh. ini konteksnya lagi belajar ya, teman-teman Iya. semuanya. So tidak ada yang benar salah gitu ya.
tapi kita lagi sama-sama belajar bagaimana menyampaikan sebuah pesan yang di dalamnya ada informasi, ada mempengaruhinya dan juga menghibur gitu ya, atau memberikan kesan yang mendalam buat audiens kita. Oke, siapa nih yang mau coba? Kak Kak Kavi, Esa mungkin mau coba? boleh silakan. Yang mau coba boleh di kolom chat juga boleh ya, boleh ditulis atau mau Boleh. mengacungkan tangan, mau react di Mm, sini mm, mm. bisa. Pak Marino, boleh Pak Marino. Marino, sebentar aku cek ininya ya. Ya, boleh di-unmute dulu. Selamat Oke, malam aku Pak unmute Marino, ya. tapi semangatnya tetap pagi ya. Selamat pagi. Ya, semangat pagi. Ya, Ya, selamat pagi. Pak Marino, silakan, boleh dicoba. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan mengenai Royal Jelly. Terkadang saya susah tidur, bahkan sampai larut malam baru belum juga tidur. Tapi setelah saya ketemu dengan teman baik ini, Royal Jelly, susah tidur itu sudah lupa tuh. Begitu saya mau istirahat dengan berkualitas, saya minum Royal Jelly. Cukup 2 sendok yang sudah ada di dalam takaran ini. Teman-teman, ayo bagi yang susah tidur, mau awet muda, tidur berkualitas, sehingga besoknya tetap berenergi dalam aktivitas, pastikan minum Royal Jelly. Terima kasih. Yeay. terima kasih Pak Marino. Lengkap ya Pak Marino ya. Oke, nanti kita pertajam lagi di sesi selanjutnya ya Pak Marino. Terima kasih sudah ikutan berpartisipasi. Boleh satu lagi deh. Yuk, Ya, siapa lagi nih yang mau? informasi sudah ada. Nah, nanti tinggal kita lihat ada part yang bisa kita tambahkan di dalamnya ya. Oke, siapa nih yang mau coba? Boleh. Kak Erika? Sebetulnya nggak harus produk HDI Oh, juga ya, oh, bebas. yang Barang ada apa di depan aja. mata. Tadi Yes. setrika, Kak Erika, aku penasaran loh sama setrika. Mau coba Kak? Jangan-jangan lagi jam nyetrika nih. Sambil nyetrika sambil nonton biasanya ibu-ibu gitu loh. Sambil menyelam minum air. Boleh ya? Mau ya Kak? Kita unmute ya, Kak. Oke. Oke. Ihir. Oke, sambil ini ya, sambil demo. Ya, oke. Saya lagi bawa setrika. Teman-teman, halo semuanya. Setrika bukan sembarang setrika. Setrika zaman sekarang itu memudahkan banget kita untuk treadmill sambil nyetrika. Udah nggak zaman loh sekarang nyetrika sambil duduk aja bengong ya. Sekarang setrika ini udah ergonomis sekali, bisa nyetrika sambil treadmill, sambil nonton Netflix, apalagi cuman sambil duduk rebahan. Pasti bisa kok. Yang ini setrikanya lain daripada yang lain. Oke. Oh gitu. Mana? Oke. Udah, Kak. Ya udah. Yeay. Keren, keren, keren. Terima Oke, kasih ya. Kak Erika. Ya. Baru tahu ya, treadmill bisa sambil ini, bisa sambil nyetrika. Oke, Iya. saya coba lanjutkan dulu ya. Oke, so jadi tadi yang sudah disampaikan ke Pak Marino dan Kak Erika gitu ya. Teman-teman juga bisa mulai melatih dari hal-hal sederhana seperti zaman tadi sempat cerita gitu ya sama Kak Kavi, kita ada pengalaman sebagai MC, sebagai pembawa acara gitu ya. Salah satu hal yang kita sering latih dulu adalah kita dengan cepat menjelaskan dalam waktu 20 detik, 30 detik itu benda-benda di sekitar kita. Contoh misalkan nih, saya di depan saya ada lampu ring light. Saya akan langsung coba mendeskripsikan tentang lampu ring light. Lampu ring light ini ukuran diameternya adalah 12 cm dengan pilihan 3 buah warna. Ada yang kuning, ada yang putih gading, ada yang putih terang. Nah, fungsinya dari lampu ini sangat mempermudah saya pada saat saya melakukan sesi webinar sehingga gambar yang dihasilkan lebih cerah. AC. AC terbuat
AC ini buatan mereknya adalah Toshiba. Toshiba kalau nggak salah itu mereknya dari Jepang gitu. AC ini sendiri sudah terbiasa saya gunakan untuk di kamar anak saya dari jam 6 pagi, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. AC-nya dingin banget nih dan mereka perlu dirawat setiap 3 bulan sekali. Ballpoint fungsinya. Jadi kita bagaimana kita melatih kecepatan kita pada saat berpikir, pada saat kita nanti mau menjelaskan sesuatu, itu sangat tergantung dari latihan kita gitu. Nah, biasanya kalau ditanya, tapi saya orangnya pendiam gitu, apa sih yang harus saya lakukan kalau saya pendiam gitu? Pendiam itu adalah satu kondisi di mana kita yang memutuskan kita mau jadi pendiam atau enggak gitu ya. Tetapi jika ini konteksnya kita mau meyakinkan orang lain, kita mau berkomunikasi dengan orang lain, maka kita perlu melatih. Mulai dari apa? Komunikasi kan banyak jenisnya ya. Mulai dari yang lisan, ada yang tertulis gitu ya, atau teman-teman ada yang kalau pernah dengar istilah komunikasi berdasarkan ada konteksnya atau berdasarkan pasif agresifnya atau masih banyak lagi jenis-jenis komunikasi verbal non verbal gitu ya. Nah, teman-teman yang melihat apakah saya perlu nih berkomunikasi dengan orang ini. Kalau saya perlu berkomunikasi, berarti sayalah orang pertama yang harusnya melatih cara berkomunikasi. Kan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita membatasi diri dengan saya pendiam Kak, saya paling dalam 1 menit paling cuma bisa keluar 20 kata gitu. Artinya kita secara tidak langsung memasukkan ke dalam alam bawah sadar kita, saya sudah membatasi nih potensi saya nih Kak untuk berkomunikasi. Padahal kita tahu contoh nih kayak pedagang. Pedagang soto, dia punya soto enak, tapi ketika dia cuman sekedar jualan aja tidak sambil berkomunikasi dengan pembelinya, itu saya menemukan di toko sebelah penjual soto mungkin beda-beda sedikit, tetapi orangnya mampu berkomunikasi, bukan cuman jelasin eee, tentang resepnya saja gitu, tapi berani ngajak ngobrol eee, tamunya, itu tingkat repeat order-nya tuh lebih tinggi gitu. Makanya penting banget buat kita membekali diri selalu dengan keterampilan berkomunikasi. Nah, saya coba contoh lagi ya, saya coba share screen. Seru ya materinya ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak. Mungkin ada Ya, yang deg-degan juga, takut disuruh maju ke depan kelas. iya, deg-degan ya zaman dulu tuh kayak kalau mau maju-maju tuh gitu ya. Oh, oke, ada pertanyaan dari oke, Kak Esther. Pak Rian ada tips khusus untuk menjelaskan atau mengclosing produk dalam 1-2 menit tidak ya? Ada pattern khususnya? Oh, oke. Saya jawab dulu ya ini ya. Gak apa-apa, mumpung keinget. Oke, jadi prinsipnya kalau kita mau menawarkan produk barang atau jasa atau apapun, selalu kalau saya pribadi, saya selalu pakai prinsip masalah, solusi, dan testimoni. Jadi pakai 3 itu frameworknya. Biasanya saya selalu starting dari masalahnya dia apa, karena saya tahu produk saya menjawab solusinya, and then saya tawarkan, saya ceritakan kembali juga tentang testimoni bagaimana produk ini, produk barang atau jasa saya bisa membantu orang, gitu kan. Jadi kalau, nah ya, masalah, solusi, dan testimoni ini selalu jadi prinsip saya punya bisnis misalkan kayak camper van gitu ya di Bali. Nah, ini saya tawarkan biasanya ke teman-teman dari Jakarta, kapan terakhir kali liburan bareng keluarga nggak fokus sama gadget gitu. Nah, ya kan? Yuk ditunggu di Bali. Kapan mau ke Bali? Saya siapin camper van-nya. Biasanya saya godain teman-teman saya dengan satu masalah yang related dengan family mereka. Contohnya misalkan kayak quality time lah gitu ya. Saya punya solusinya nih, naik mobil camper van deh, sewa di Bali, camper parknya di Bali tuh bagus-bagus loh. Sehingga kita akan lupa waktu dan kita nggak akan fokus dengan gadget aja. Tapi kita mau spending time lebih banyak dengan orang-orang yang kita kasihin gitu. Jadi selalu starting dari masalah, lalu kasih solusi, lalu tambahkan testimoni. Ya, oke. Tapi kalau saya tanya teman-teman sendiri di sini, masalah paling berat ketika mau berbicara itu apa sih? Boleh ketika mau ngobrol nih, karena
saya walaupun udah sering ngajar di depan banyak orang juga tetap masih deg-degan tuh salah satunya tuh. Takut dikacangin, tidak percaya diri. Oke, yang lainnya karena apa nih? Cara membuka obrolan. Oke. Wih, bagaimana cara membuat audiens supaya fokus mendengarkan tidak bicara sendiri? Wah, audiens adalah siswa berjumlah 300 orang lebih. Oke. Lawan bicara wajahnya ketat. Maksudnya gimana nih? Kayak keuangan Jutek kita ya jutek. lagi diperketat. Salah. Efisiensi, Kak. Efisiensi ya, Kak ya. Menggali masalahnya, pertanyaan mengena. Oke. Oke, saya share ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya tantangan dalam kita melakukan public speaking itu kita bagi 3, Kak. Ya, continue. Mohon izin ya, saya mau share dulu. Oke. Ya, nah, udah kelihatan Kak Kavi? Udah. Udah ya, Kuning oke. ini ya? Ya, Heeh, betul. Nah, oke. jadi hambatan dalam public speaking itu yang pertama menyangkut teknis. Lalu yang kedua psikologis dan yang ketiga kita sebutnya semantik gitu ya. Teknis apa aja kita? Kalau teknis itu misalkan nih di tengah-tengah kayak tadi, aduh sorry nih ada gangguan mic-nya mati atau kalau kita lagi Zoom seperti ini paling sering itu karena sinyal gitu ya. Sinyalnya lagi up and down nih gitu. Terus slide-nya error gitu ya. Atau kalau kita lagi panggung performance di panggung, masalah teknis yang sering muncul, misalkan kayak stage-nya terlalu lebar nih, saya harus bergeraknya dari satu sudut ke sudut lain, itu butuh waktu yang cukup panjang gitu. Boleh nggak kalau dibatasin diberikan aksesoris gitu. Nah, hambatan-hambatan terkait dengan teknis dalam public speaking ini bisa dimitigasi sebelum melakukan presentasi tadi. Ya, ingat tadi saya sampaikan sebelum melakukan presentasi, sebelum melakukan penjelasan, sebelum melakukan public speaking, ada yang namanya persiapan. Teknis ini salah satu yang bisa kita mitigasi dari awal. Kita langsung datang lebih awal misalkan. Kalau saya sebagai pengajar, biasanya saya datang 1,5 sampai 1 jam sebelumnya. Untuk apa? Memastikan hal-hal teknis ini tidak terjadi. Karena kadang udah di make sure semuanya smooth aja, udah yakin, pas pada saat melakukan sesinya sendiri, seringkali ada hal-hal yang di luar kendali yang bisa kejadian gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan teknis. Bagaimana dengan yang psikologis? Biasanya ini juga cukup banyak nih Kak. Tadi jawabannya juga ya. Deg-degan, panik, cemas, tangan berkeringat, atau tenggorokan kering gitu. Ini adalah tantangan kita dalam public speaking dari sisi psikologisnya gitu. Jadi aduh gitu ya. Tapi kalau ditanya, kalau saya sendiri masih deg-degan nggak setiap mau tampil? Pasti, masih tetap deg-degan. Ya malam ini pun tetap deg-degan gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau dulu pertama kali saya tampil di depan umum, saya cuma berpikirnya adalah dulu saya pengen menyenangkan banyak orang gitu. Jadi saya kayak udah pasang standar, orang lain yang dengerin saya tuh pasti harus diwajibkan happy, enjoy gitu ya. Nah, tapi ketika berjalannya waktu sampai dengan saat ini, saya tidak lagi mentargetkan ketika saya tampil di depan umum, yang saya harus surfing benar-benar 100% dan mencurahkan seluruh perhatiannya ke audiens, itu malah saya masuk dari angle yang berbeda. Jadi kalau dulu pengennya orang lain yang kenal, tapi sekarang saya tidak set standar ke sana, tapi saya lebih fokus kepada, oke, saya mau bawa dampak apa dari cerita ini. Jadi bukan lagi mereka senang nggak ya, mereka pulang dari sini ngapain ya, apa yang bakal dilakukan ya kalau saya ngomongnya kurang bagus, ngomongnya terbata-bata, banyak filler dan sebagainya, atau kata-kata yang nggak penting, mereka enjoy nggak ya gitu. Tapi sekarang saya lebih bilang, oke, mindsetnya dalam dalam hati, dalam pikiran udah langsung, oke, saya mau memberikan dampak, afirmasinya positif, saya memberikan dampak buat mereka, saya sudah berdoa, saya meminta tolong dari Yang Maha Kuasa, apapun yang keluar dari bibir lidah saya pasti menjadi berkat buat banyak orang. Jadi secara psikologis, saya menyiapkan diri saya untuk mengurangi rasa tadi, deg-degan, panik, cemas, tangan berkeringat, dan sebagainya.
Tapi ada nggak cara lain untuk bisa mengatasi hal tersebut? Ada ya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, hambatan yang ketiga dalam public speaking itu kita sebutnya semantik. Jadi tadi contohnya kata-kata yang tidak umum atau nggak perlu tuh kayak gini. Apa namanya? Apa tadi? Gitu. Karena kan kadang kita udah kayak dalam alam bawah sadar, apa tadi? Apa namanya? Gitu ya. Itu kita sebut sebagai kata-kata yang tidak perlu atau kita bilang bahasanya istilahnya filler gitu. Atau kadang kita karena kita di daerah, jadi kita suka menyamakan ketika kita ada di tempat yang berbeda, kita pakai istilah yang ada di daerah kita. Contoh misalkan, saya waktu itu pernah di Medan 10 tahun. Kalau di Medan motor itu kereta ya, bilangnya kereta gitu kan. Waktu saya pindah ke Jawa, saya masih pakai ngomong sama orang, saya bilang motor itu kereta, mereka bilang, "Tadi kesenggol motor, kesenggol kereta," gitu ya. Mereka kaget, "Loh kok masih hidup, kesenggol kereta?" Gitu. Ternyata kereta itu, oh iya kereta itu motor gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini masuk dalam hambatan, public speaking. Itu yang kita sebut dengan semantik gitu. Nah, kalau balik lagi nih saya coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ngomongnya belibet, Kak Elsa. Oke, Kak Elsa kalau ngomongnya belibet, satu tadi tips yang bisa praktis langsung dicobain adalah latihan untuk mendeskripsikan sebuah produk apapun itu. Secara cepat, misalkan kasih durasi 30 detik, Kak. Jadi ada targetnya. Produknya apa, target waktunya 30 detik, kemudian yang dideskripsikan apa segala sesuatu yang berkaitan dengan si produk tadi. Ya, supaya nggak belibet lagi, yang kedua, latihan dengan membuat skrip dan coba bicara di depan kaca. Kalau nggak ada kaca, saat ini gampang pakai kamera depan handphone. Kalau perlu direkam. Itu salah satu tips yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan presentasi. Jadi biasanya saya recording gitu ya. Saya mau ceritakan misalkan topik nih kayak tadi sebelum mulai saya bikin recording, saya posting di WA Story. Selamat pagi, hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya public speaking. Supaya kita lebih percaya diri, bagaimana sih caranya? Yuk gabung kita. Nah, ini kalau kita jarang latihan, biasanya belibet. Kalau kecepatan, berarti pada saat kita ngomong berikutnya yang perlu kita improve adalah kita jaga pace-nya, Kak. Kak Elsa, ya. Latihan dengan benda-benda dulu itu sangat penting supaya kita tidak belibet ngobrolnya. Oke, coba saya naik lagi. Takut dikacangin. Oh, oke. Takut dikacangin nggak apa-apa sih, Kak. Tidak perlu khawatir ya, Kak Esther, takut dikacangin. Karena kalau dalam situasi yang jumlah pesertanya cukup banyak, kita mungkin memang akan ada kelewatan spot-spot tertentu gitu. That's why pada saat kita menjelaskan sesuatu kalau bentuknya kayak seminar, berarti kita coba bikin apa, intonasi suaranya yang kita perbaikin, atau slides-nya kita buat tambahan ada audionya. Jadi membuat orang masih tetap full attention ke kita. Nah, kalau nggak pede, ini ada beberapa tips nih kalau Kak Ernestiani ya. Kalau kita nggak pede, Kak, kita beresin nggak pedenya. Kita tanya dulu, kita nggak pedenya itu karena apanya? Kita takut salah, kita takut jelek, atau apa gitu. Karena dulu saya diajarin sama mentor saya, ya nggak perlu takut jelek pada saat mau jelasin pertama kali, karena sudah pasti jelek gitu. Karena kan masih baru ya, segala sesuatu yang ketika baru pertama kali dilakukan tentu masih banyak room of improvement-nya gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah, oke, kalau saya nggak pede karena saya takut salah, berarti saya memperbaiki knowledge saya tentang apa yang mau saya sampaikan. Contoh kalau kita kerja di bank, kalau kita kerja sebagai dokter pengen jelasin produk, atau kalau kita kerja di eh, toko obat, kalau kita bekerja dengan di jasa gitu, kalau kita khawatir kita nanti menjelaskan kita nggak pede karena kita nggak tahu produk, berarti yang perlu kita lakukan adalah, yuk kita pelajarin lagi produknya dari A sampai Z, supaya kita lebih mudah gitu ya pada saat menyampaikan kontennya gitu. Ya, ini kalau langsung dijawab semua cukup banyak sih Kak. Oke. Cara membuka obrolan, Kak. Kalau cara membuka obrolan biasanya saya pakai pakai pola KTPP. Kalau nggak keluarga, tempat tinggal,
pekerjaan, sama perencanaan, Kak. Biasanya itu yang saya pakai, Kak. Kalau kita mau Kak Hendrik ya, Kak Hendrik Sanjaya. Biasanya saya fokus di 4 area, keluarga, KTPP, keluarga, tempat tinggal, pekerjaan, dan perencanaan. Itu yang biasanya saya pakai. Jadi contohnya kalau baru ketemu sama orang pertama sekali, kalau ketemunya di tempat kerja, saya akan bertanya tentang pekerjaan. Tapi kalau saya ketemunya di tempat umum, biasanya nanya, how are you? Atau lebih fokus kepada, nanti saya coba jelasin di belakang ya, kalau untuk menjelaskan dengan cara membuka obrolan. Ya, oke. Lalu menggali masalah dan sebagainya. Oke, saya lanjut dulu ya. Suaranya seperti anak kecil. Kak Ririn, kalau suaranya seperti anak kecil gimana ya? Ada yang punya tips nggak nih Kak Vita? Kalau suara seperti anak kecil, ini kan udah memang bawaannya ya. Mungkin lebih dibawa Hmm. lebih lebih seru ya. Tunggu ya, karena nanti kita akan ada di salah satu slide yang akan saya tampilkan. Oke, Kayaknya bisa belajar ini juga kali Kak, apa, diafragma, belajar latihan suara pakai perut. yes, otot perut ya. Ya, Latihan pakai otot heeh. perut betul. Selain suaranya berubah, tapi secara nggak langsung juga tenaga kita lebih besar gitu ya kalau kita melatih pakai ngobrol pakai otot perut ya. Nah, ada yang kita kenal dalam komunikasi, ada 3 V ya. Yang pertama ada verbal. Verbal itu apa aja? Bank kata. Nah, ini salah satu hal yang bisa mencegah kita blank, Kak, pada saat kita ngobrol di depan umum. Kenapa? Karena kalau perbendaharaan kata kita itu banyak, kita akan lebih mudah memilih mau mengeluarkan yang mana. Pertanyaannya kan berarti, oke, kalau gitu gimana cara memperbanyak bank kata? Wah, ini ada prinsip lagi yang saya pakai, namanya BTP. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, sama pergaulan. Mungkin teman-teman udah pernah sering dengar juga ya, prinsip BTP. Banyak baca itu sangat, sangat, sangat membantu isi kepala kita itu kayak pilihannya jadi lebih bervariasi gitu. Baca buku, baca novel, baca artikel, baca em, tulisan-tulisan yang ada baik di sosial media, dimanapun yang teman-teman terbiasa untuk membaca. Saya sangat menyarankan untuk banyak baca. Karena itu yang akan memperkaya bank kata kita, dan pada saat nanti kita mau keluarin, itu udah ada gitu pelurunya. Lalu, verbal apa? Diksi atau pilihan kata. Ketika kita belum terampil, oke, kalau begitu aku belum lancar nih ngomongnya jadi masih terbata-bata. Oke, kalau gitu kata apa yang harus saya rangkai dalam setiap pembicaraan? Ya udah, coba aja kayak tadi bikin skrip. Nah, setelah itu kita coba ngomongin deh. Oh, kalau pakai begini enak nggak ya didengar? Oh, kata-katanya ini nggak ada pengulangan. Oke nih, ya udah deh, kayak begini aja deh kita. Ya, itu bagian verbal. Ya, verbal dalam ilmu komunikasi itu peranannya cuma 7% ya. Kalau menurut Profesor Merabian, dia menyampaikan verbal itu 7% komponen ini, tetapi punya pengaruh sangat gede. Penggunaan majas atau kiasan itu juga sangat membantu pada saat kita menjelaskan sesuatu kepada audiens kita. Nah, V yang kedua yaitu vokal. Vokal itu punya peranan 38% loh dalam komunikasi. Jadi kalau kita mau memenangkan percakapan atau dalam kita mau berkomunikasi dua arah, selain verbal, penting buat kita untuk melatih vokal. Vokal itu apa aja? Intonasi. Kalau saya di sesi webinar seperti ini udah malam-malam jam segini gitu ya, saya jelasinnya cuman verbal saja. Contoh ya. Jadi Bapak dan Ibu penting sekali untuk kita dalam berkomunikasi menguasai 3V, yaitu verbal, visual, dan vokal. Kalau Bapak dan Ibu bisa menguasainya, tentu Bapak dan Ibu akan bisa mempengaruhi orang lain. Betul begitu Bapak dan Ibu? Itu hanya verbal, tentu tidak menarik gitu ya. Malah jadinya, ih apaan sih, mending aku nggak usah aja deh, leave aja deh gitu ya. Nah, kalau kita mau tambahin vokal, ada intonasi, ada artikulasi, ada juga penekanan gitu. Dan juga kita jaga tempo. Nah tadi ya, gimana caranya jaga tempo? Nah, verbalnya kita perbaikin, lalu kita latihan vokalnya. Intonasi, ya. Bagaimana naik turunnya, artikulasi, pelafalannya, bulat nggak A, I, U, E, O-nya.
Coba kita rariru, rero, kakiku, keko itu sama didengar atau berbeda. Ya, penekanan. Kapan kita perlu penekanan untuk sebuah kata? Karena tujuannya ada gitu. Pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, penekanan itu penting, artinya penting. Atau bahkan pengulangan itu artinya penting. Ya, dan juga tempo, kecepatannya. Power. Nah, ini yang tadi disampaikan. Olah nafas itu salah satu bagian penting, supaya kita punya energi lebih banyak, power kita itu lebih besar gitu. Jadi kalau orang bilang, "Mas Rian sampai malam gini kok ngajarnya suaranya masih bersemangat sih, masih berapi-api," gitu. Iya, karena nafasnya pakai nafas dari perut, tarik nafasnya cukup dalam, jadi power-nya gede gitu. Tapi capek nggak setelah itu? Nah, kebetulan kalau itu kaitannya saya kebetulan orangnya sangat suka ngobrol, ekstrovert. Jadi kalau disuruh ngobrol, ya boleh, yuk monggo gitu ya. Tapi kalau sama istri saya ngobrol dengan tenaga yang besar di depan banyak orang mungkin agak berbeda gitu ya buat teman-teman yang aduh malah capek banget gitu kalau ngobrol terus sampai malam di depan banyak orang harus dengan power yang gede gitu ya. Nah, V yang terakhir yang pegang peranan paling gede dalam kita berkomunikasi itu visual. Pegang peranan 55%. Body language gitu ya, pergerakan tangan. Ini ada artinya. Open hand seperti ini, atau ketika saya mau pointing dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Saya bergerak ke kanan, saya bergerak ke kiri, itu penting ya buat kita untuk mengontrol body language kita. Eye contact. Nah, tadi waktu beberapa contoh tadi pada saat Pak Marino dan saya lupa Kak Erika kalau nggak salah tadi ya, eye contact itu sudah perlu harus ada gitu. Kalau kita lagi di depan audiens, penting buat kita punya eye contact dengan audiens. Kalau audiensnya luas, biasanya saya menyapu dari kiri ke kanan. Ya, kalau mau lanjutin lagi dari kanan ke kiri, itu juga boleh. Tetapi kita perlu eye contact. Karena dengan eye contact itu menunjukkan kita punya rasa percaya diri. Kalau kita belum bisa eye contact dengan lawan bicara kita, berarti kita perlu melatih. Oh, oke. Kenapa ya saya tidak berani menatap matanya dia? Apakah karena saya khawatir dengan apa yang ada di saya, atau saya khawatir dengan apa yang ada di lawan bicara saya? Nah, itu bisa berbeda tuh, ya. Tapi eye contact itu penting dan yang kita lihat harus selalu di area sini aja ya, di area T yang di atas hidung sampai di mata aja, ya. Ada etika dalam berkomunikasi, kita tidak boleh lagi misalkan cuma berdua aja gitu ya, kita melihatnya ke arah di bawah hidung, bibir, ke arah leher, atau apalagi mohon maaf sampai ke arah bagian, dada. Itu kita secara etika dalam berkomunikasi itu sangat dilarang, karena jatuhnya kita tidak, kurang menghargai lawan bicara kita. Nah, lalu ekspresi wajah gitu. Ekspresi wajah saya tapi begini-begini aja, Mas Rian gitu ya. Oke, yuk coba ditambahin senyumnya, ya kan? Karena kalau kita senyum itu yang nerima biasanya balasnya juga senyum. Coba deh kalau teman-teman lagi di pinggir jalan, terus ada yang nyalip tiba-tiba gitu ya. Teman-teman kalau senyum harusnya dia ikut senyum. Tapi kalau teman-teman, hmm, pasti yang udah dia yang salah, tapi dia juga pasti tetap lebih gitu. Ya, ekspresi wajah itu sangat penting. Ya, tapi Pak, tapi Mas Rian, ada tokoh Charlie Chaplin, dia nggak ada ekspresi, kok dia bisa terkenal gitu ya. Nah, itulah hebatnya Charlie Chaplin ya. Kalau sekarang, kalau teman-teman ada yang follow juga, mungkin namanya Kabi, dia tidak ada eh, vokal, verbalnya, dia hanya visual. Gerakan tangan, gitu aja ya. Ekspresi juga ala kadarnya, gitu ya kadang. Tapi tetap ada ekspresinya. Tanpa suara pun ternyata kita tetap bisa berkomunikasi, ya. Oke, dan yang terakhir kalau berkaitan dengan visual, V yang ketiga yang memegang peranan penting dalam berkomunikasi itu ada yang namanya penampilan. Ya, penampilan bukan bicara soal mahalnya outfit kita, tetapi bagaimana kesesuaian dan kenyamanan kita pada saat menggunakannya. Yang terakhir, nah ini stage movement.
bagaimana pada saat kita penguasaan panggung? Panggungnya di mana? Kalau saya saat ini ada di Zoom, berarti cuma selebar laptop saya 10 inch. Saya kalau bergerak ke kiri atau saya ke kanan atau saya goyang-goyang, itu sangat menentukan apakah audiens saya saat ini mau memperhatikan atau tidak. Karena kalau saya goyang-goyang gini terus dari tadi, nanti dikira Mas Ria kayaknya marganya Manopo, orang Manado, kok kayak India gitu ya, lahirnya goyang-goyang gitu. Nah, ini yang penting dalam kita berkomunikasi. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan lain, saya mau ajak teman-teman untuk menonton satu buah video, ya. Lalu nanti setelah videonya selesai, teman-teman boleh ketik di bagian chat apa yang teman-teman pelajarin dari video tadi yang berkaitan dengan visual, vokal, dan verbal ya. Yang kita amati 3 hal ini aja, visual, vokal, verbalnya. Mulai dari suara, intonasi, gerakan, penguasaan panggung, kita lihat dan kita berikan komentar ya. Oke. Nah itu, bentar doang jadi ngantuk, mau bobo dengerinnya. Ya, Mr. Bean juga, betul, betul, betul. Kak Edwin, ya, Mr. Bean juga. Kita angkatannya mirip kayaknya ya. Oke, saya mau share screen. Kita tonton videonya. Paling enak kalau pakai headset ya, jadi suaranya lebih kedengaran jelas ya. Yuk kita tonton sama-sama. Please welcome our next contestant, Mohammed Quatani, The Power of Words. What? Oh, you all think smoking kills? Let me tell you something. Do you know that the amount of people dying from diabetes are 3 times as many people dying from smoking? Yet if I pulled a Snicker bar, nobody will say anything. Do you know that the leading cause of lung cancer is not actually a cigarette? It's your DNA. You could smoke for years and nothing will ever happen to you. This whole war against smoking is just to restrict the farming of tobacco. Mr. Contest Chair, fellow Toastmasters and guests, I use these arguments, even though I just made them up, with a group of my friends. And the results, 5 of them believed what I said. 2 of them started smoking. Words, when said and articulated in the right way, can change someone's mind. They can alter someone's belief. You have the power to bring someone from the slums of life and make a successful person out of them. Or destroy someone's happiness using only your words. Does that seem a bit too good to be true? A simple choice of word can make a difference between someone accepting or denying your message. You can have a very beautiful thing to say, but say it in the wrong words and phew, it's gone. I have a son who's 4. And he had this bad habit of writing on the walls with crayons. And one evening I walked into his room and he's going at it, just writing and drawing and so on. And I said, hey. Are you stupid? Don't you ever do that again. And guess what happened? He did it again. Nobody likes to be threatened. Nobody likes to be intimidated. His pride would not allow it. He did it again just to spite me. A week later, I walked into his room and again, he's going at it. And this time, he was even looking at me just... I came down and I said, sweetie, come here.
Don't do that. You're a big boy now. And he never did it again. Because his pride wants him to be the big boy. My friend Nasser, he loved his father, idealized his father. He would do anything to make him happy. But his father was the kind of person who's not easy to impress. And year after year, Nasser tried, and his father was like, yeah. First year in college, Nasser got straight A's. And he thought to himself, this is it. This what will finally make my dad proud. He picked up the phone. He called his dad. Dad, I got straight A's. Are you proud? Please tell me you're proud, Father. Yeah, listen, son, I'll have to call you back. I'm busy. I'm busy was the single sentence that broke the camel's back. And he started drinking, doing drugs, hanging out with the wrong crowd. Nasser, why? Why are you throwing your life away? If the one person in the world that I care about the most doesn't care, then why should I? And one evening I got the phone call. Nasser's in the emergency room. Drug overdose. I rushed to that hospital. I saw him on that bed. And I saw that machine go beep, beep, beep. And I saw doctors try to bring him back to life. Clear! 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 It's clear that a single word could have saved this life. Words have power. Words are power. Words could be your power. You can change a life, inspire a nation, and make this world a beautiful place. Isn't that what we all wanted? Isn't that why we are all in this hall? Your mouth can spit venom, or it can mend a broken soul. Ladies and gentlemen, let that be our goal. Kanto, sir. Tes, oke. Oke ya. Jadi ini salah satu video yang bisa kita pelajari ya. Kita hari ini belajar di Public Speaking 101 tentang 3V dan juga tadi ada kita belajar tentang hambatan-hambatan apa sih yang ada di dalam public speaking. Nah, sekarang teman-teman boleh ketik di kolom chat apa yang dipelajari dari video Mr. Gaddafi tadi. Dari cara dia visualnya bagaimana, penguasaan panggung, vokalnya bagaimana, intonasinya, ada penekanan nggak? Tadi ada ya kata-kata yang dia penekanan. Yes, oke, Kak Jenny udah mulai ketik juga nih, udah tulis ya. Yes, intonasinya super keren ya, ekspresinya super keren. Oke, yakin ya. Nah, ini yang saya mau jadikan sebagai penutup buat sesi kita untuk Public Speaking 101 ini di malam hari ini. Yakinlah seperti yang disampaikan sama Mr. Gaddafi, kata-kata kita itu punya power. Kata-kata kita itu adalah kekuatan. Jadi kitalah orang pertama yang perlu mempelajari cara menggunakan kata-kata kita untuk dikomunikasikan dengan siapa saja di luar kita itu sebaik mungkin. Dan kita perlu melatih visual kita, vokal kita, verbal kita ya. Visual 55%, vokal 38%, verbal 7%. Itu gimana cara melatihnya? Tadi sudah ada beberapa tips mulai dari membuat
skrip, bicara sambil baca di depan kaca atau di depan cermin, kemudian ajak 2-3 orang untuk mendengarkan supaya mereka bisa melihat kita, bagaimana cara kita berpenampilan, itu semua hal mendasar yang akan menunjang kemampuan kita dalam public speaking, ya. Itu aja dari saya untuk malam hari ini. Nanti kita kembalikan dulu sesi berikutnya ke Kak Kavi. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Oh, terima kasih Karian. Luar biasa ya. Sampai ya inspiring banget sih buat saya video yang tadi terakhir ya. Untuk teman-teman juga kayaknya banyak mendapatkan ilmu juga ya dari video yang barusan dan juga dari sesinya Kak Rian tentunya. Makasih banyak ya Kak Rian ya. Sudah memberikan kita banyak ilmu ya. Sebentar, saya hilang nih kayaknya. Oke. Nah, sebentar ya. Saya juga kalau masih ada yang mau tanya, masih boleh ya Karian ya. Mungkin 1-2 pertanyaan aja. Nanti Oke, kita jawab ya, di akhir siap. ya, boleh ya. Oke, sambil saya juga mau share sedikit lagi aja informasi di pagi hari ini. Ini udah terlihat ya. Nah, mudah-mudahan slide saya sudah aman. Oke, sedikit aja nih ya dari HDI lagi. Nah, tadi udah dapat ilmunya dari Karian ya, Bapak Ibu, kakak-kakak, rekan-rekan. Pastinya kalau misalnya diterapkan nih dalam berbisnis HDI kayaknya oke ya. Kita mungkin tingkat profitability-nya kayaknya naiknya di atas 50% gitu ya. Kalau tadi di awal kata Karian kalau misalnya kita tidak menguasai komunikasi gitu ya, public speaking, kayaknya di bawah 50%. Tadi kata teman-teman kayak gitu ya. Tapi kayaknya kalau udah belajar dari Kak Rian dan kita praktekkan tentunya ya, nanti di atas 50% ya. Amin. Nah, sedikit ini mengenai member benefits untuk rekan-rekan yang pagi hari ini, malam hari ini, pagi hari ini ya, belum menjadi member, baru jadi konsumen, nggak apa-apa banget, karena kalau di HDI bahkan jadi konsumen aja atau jadi B gitu ya, kita udah mendapatkan cashback Nektar loh ya. Apakah cashback Nektar ini kita bisa mendapatkan diskon belanja untuk pembelanjaan berikutnya gitu ya. Jadi misalnya kita sekarang belanja sekian, nanti sekian persennya, 10%-nya kalau nggak salah ya, 10-15%-nya itu bisa dapat Nektar. Jadi pembelian berikutnya kita dapat diskon ya. Ini lumayan banget apalagi kalau kita rajin belanja ya. Kemudian juga subsidi ongkir ke seluruh Indonesia. Lumayan banget itu 30.000 per bulan kalau nggak salah ya, itu bisa digunakan kapanpun. Kemudian juga free konsultasi kesehatan dan juga kecantikan dengan dokter-dokter dari HDI. Kita juga punya promo bulanan yang setiap bulannya itu berbeda-beda ya, promo produknya ya. Kemudian juga ada diskon partnership. Nah, salah satunya dengan Prodia nih ya, laboratorium ya, kita bisa cek kesehatan, dapat diskon juga yang menjadi member, yang jadi konsumen HDI, jadi B ya. Kemudian juga keuntungan lainnya nih, jadi membernya HDI selain kita jadi konsumen, kita juga bisa langsung jadi seller gitu ya. Keuntungannya apa? Kita bisa dapat komisi 10-15% dari harga jualnya. Kemudian juga sebagai seller ini kita beruntung sekali karena kita punya portal bisnis online sudah dibuatkan, sudah disiapkan oleh HDI ya. Terima kasih HDI. Namanya HDI One. Jadi di situ kita bisa kontrol, bisa lihat gitu ya perkembangan bisnis kita dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu kelihatan semuanya. Naik turunnya gitu ya. Produk apa saja yang paling laku gitu yang kita jual gitu ya dan lain sebagainya. Dan juga kita berbisnis ini gampang banget, kita tinggal buka HDI Store atau hdi.com sekarang ya. Jadi ada yang membeli, kita bisa langsung kirimkan. Misalnya saya ada di Bandung Barat nih, kirim buat Kak Rian ada di Bali, saya bisa operasi cuma dari HDI Store aja, hdi.com itu. Ya, mudah sekali berbisnisnya. Jadi kita sangat-sangat bisa untuk memanfaatkan fasilitas ini ya. Dan juga yang paling menguntungkan lagi adalah apabila kita menjadi networker atau jadi distributor ya. Karena kita bisa mendapatkan sumber pendapatan yang tidak terbatas. Jadi nggak cuma komisi 10-15% aja ya, tapi bisa tidak terbatas. Kemudian dapat komisi lagi nih 5% dari omset grup. Ups, bentar. Ya, komisi 5% dari omset grup karena nanti kita punya grup
grup-grup gitu ya, kalau kita jadi networker gitu kan ya, nanti dapat lagi 5% lagi tambahan. Dan itu kalau secara mungkin nominal kayaknya 5% kok kayaknya sedikit gitu ya, tapi kalau grup kita besar, nah tentu saja komisinya juga semakin besar ya. Ekspansi usahanya mudah dan juga luas karena dengan teknologi Zoom yang ada sekarang ini kita juga bisa melakukan, bisnis kita dari mana saja gitu ya, work from home, itu nanti bukan hanya sekedar cita-cita, impian, tapi memang sudah bisa dilaksanakan ya. Kemudian juga bisa dapat special coaching dan juga mentoring dari tentunya mentor-mentor kita yang baik hati dan juga banyak ilmu. Nah, ini sedikit ilustrasi ya, the power of networking. Nah, ini nggak usah susah-susah berpikirnya, nanti susah gimana gitu ya, cara berbisnisnya, nggak mudah aja, Bapak Ibu, rekan-rekan. Jadi kita targetnya 1 bulan 1 rekan bisnis, itu aja ya. Jadi 1 bulan 1 rekan bisnis, itu sudah bisa memultiplikasikan waktu, market, dan juga income kita ya, the power of MLM-nya tuh ada di sini gitu ya, luar biasa ya. Jadi misalnya nih, dalam bulan pertama kita punya 1 rekan bisnis, berarti dalam tim kita udah ada 2 orang ya. Ada 2 tim dalam, tim kita, 2 orang dalam tim kita. Nah, di bulan kedua sama, saya cari 1 rekan bisnis, rekan saya yang tadi juga cari 1 rekan bisnis. Nah, di bulan kedua kita punya 4 anggota tim ya. Bulan ketiga 8, bulan keempat 16, begitu seterusnya ya. Nanti di bulan ke-6 kita punya 64 anggota tim ya. Nggak kerasa ya, itu dengan skema 1 rekan bisnis dalam 1 bulan itu aja. Nah, kira-kira komisinya dapat berapa nih? Gitu ya. Nah, kita punya formulasi sendiri gitu ya kalau di HDI ya. 64 orang dikali 300 bisnis point, kemudian dikali Rp3.000 dikalikan 5%. Nah, itu formulasi perhitungannya di HDI ya. Kurang lebih 2.880.000. Lumayan ya, tapi kayaknya pengen lebih besar lagi dong pasti ya. Bener ya. Nah, kita lanjutkan, sama nih 1 bulan 1 rekan bisnis ya, terus sampai bulan ke-12. Nah, nggak kerasa nanti di bulan ke-12 kita sudah punya 4.096 orang dalam tim kita ya. Dan juga, nanti rumusnya sama dikali 300 BP, bisnis point, dikali Rp3.000, dikali 5%. Nah, kurang lebih kita bisa mendapatkan penghasilannya 184.320.000. Lumayan ya dalam 1 tahun lonjakannya itu bisa 3 digit kok, 184.320.000. Siapa yang mau? Saya mau. Ya, in this economy gitu ya, bisa banget dengan the power of networking ini ya. Dan kemudian other member benefits-nya masih banyak, nggak cuma yang tadi, tapi kita juga bisa dapat health and beauty consultation, ya. Kita udah ada tim yang siap sedia menerima konsultasi, ada training dan business consultation juga di sini, jadi dibimbing gitu ya, mengenai bisnisnya dan juga bagaimana cara menjualnya dan lain sebagainya, product knowledge-nya juga ada. Kemudian juga ada free international trip, kalau yang dari tadi, dari awal sudah memperhatikan ya ada video-video di awal ya, nanti tahun ini atau tahun depan ya berarti ya, perginya bisa ke, New Zealand, dan juga ke Taiwan. Nah, yang mau ngejar boleh nanti langsung tanya sama yang mengundang Anda di pagi hari ini ya. Kemudian juga ada recognition, ada cash award lagi. Jadi di luar komisi yang tadi ya, ada cash award untuk, posisi-posisi tertentu gitu ya. Ada kesempatan juga mendapatkan royalti ya, dan juga mendapatkan masuk ke klub eksklusif namanya Crown Council. Nah, ini untuk yang bisnisnya sudah luar biasa ya. Di The Heroes Group ini juga banyak yang masuk Crown Council ya, luar biasa ya. Dan juga yang lebih penting kalau menurut saya di atas semua tadi keuntungan-keuntungannya adalah tentunya kita mendapatkan kesehatan ya, kesehatan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Kesehatan dan juga kesejahteraan. Betul ya? Itu dia tadi. Nah, berbagai kelas yang tadi sudah saya sempat mention juga, kita ada Hero Startup, ada juga Commission One Plan untuk yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai komisinya. Kalau tadi saya menerangkannya baru sekilas-sekilas aja gitu ya. Nanti ada kelas khusus kurang lebih
setengah jam sampai 1 jam gitu ya yang membahas komisi ini, bisa langsung nanya juga seperti apa gitu ya untuk yang mau langsung bertanya, boleh nanti tanya langsung sama yang mengundang Anda. Oke, kurang lebih itu dari saya. Terima kasih banyak. Nah, apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan nih ya? Ini Dan kita jangan lupa juga nanti ada Heroes Expert Talk ya di setiap minggu ya. Jadi bisa dicek juga jadwalnya ke yang sudah mengundang Anda di pagi hari ini ya. Kira-kira minggu depan topiknya apa ya gitu ya. Oke, Karian, mungkin ada yang masih mau disampaikan? Oke, boleh satu deh terakhir ya. Tadi ada yang menyambung Oke. yang pertanyaan sebelumnya belum sempat terjawab. Kan tadi Mm-mm. saya sampaikan ya kalau kita mau membuka percakapan dengan orang lain, kita perlu lihat situasinya. Tapi ada prinsip yang bisa kita pakai. Tadi saya bisa bertanya tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, tempat tinggalnya, ataupun perencanaan dan hobi ya. Biasanya juga seputar itu. Nah, biasanya saya mengemasnya dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada pertanyaan terbuka kan dan pertanyaan tertutup gitu ya Kak ya. 5W1H gitu. Nah, biasanya Ya, penggunaan 5W1H ini yang selalu diawali untuk memulai percakapan. Contoh misalkan kayak lagi ngantar anak sekolah gitu ya. Terus lihat ada anaknya temen, terus dia misalkan habis belanja jajanan-jajanan pasar gitu atau jajanan-jajanan sekolahan yang kayaknya tuh micinnya banyak banget gitu. Nah, biasanya tuh aku kayak nanya ke papanya ya, kalau aku biasa datang ke papanya, "Anaknya setiap hari itu jajan lidi-lidian?" Malah sebutin nama barangnya ya. Suka jajan lidi-lidian ya? Gitu ya. Karena kan saya tahu nih, saya sudah punya solusinya gitu ya. Jadi kan kita kalau bicara soal kesehatan itu paling enak. Jadi kayak ngobrol ke orang tua, ya kalau misalkan kita udah kenal, kita bisa tanya gitu ya. Anaknya sering ya setiap hari ya untuk jajan lidi-lidian. Nanti kan papanya langsung jawab, kayaknya tiap hari deh, soalnya kan dapat uang jajan gitu ya. Nah, habis itu baru kita mulai explore lagi nih. Kita coba yang bikin namanya kayak building rapport. Building rapport itu teknik untuk kita mencari banyak kesamaan. Jadi saya bisa lanjutkan, iya nih, anak saya juga punya kecenderungan, misalkan ya, kebetulan anak saya nggak terbiasa jajan gitu ya. Tapi kalau saya sendiri suka jajan. Jadi misalkan anak saya nggak kalau anak saya sih jajan juga sih, cuman dari rumah biasanya udah kita bekalin, jadi dia nggak terlalu banyak uangnya kepakai untuk jajan di kantin, misalkan seperti itu. Terus kalau selain jajan lidi-lidian, biasanya jajan apa lagi nih gitu. Saya mau pertanyaan itu harus ada tujuannya. Kalau kita bertanya dengan tanpa tujuan, biasanya kita jadi nggak tahu akhirnya ujungnya mau nawarin apa. Kalau dalam hal kita mau berjualan produk kita, berarti kita harus clear dulu nih, setiap pertanyaan saya on purpose. On purpose nggak? Mau diarahin kemana? Benang merahnya apa gitu. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas di topik effective communication berikutnya tentang gimana caranya building bridges dari satu pernyataan ke pernyataan atau pertanyaan lain untuk ujung-ujungnya kita bisa mengenalkan produk gitu. Karena jualan dan membuat orang membeli itu tekniknya berbeda, Kak Hendrik. Nanti coba kita bahas di sesi-sesi berikutnya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. malam hari ini. Thank you. Saya kembalikan ke Kak Vita. Oke, terima kasih banyak ya, Kak Rian Manopo. Wah, luar biasa ini seperti katanya Kak Rifa, makasih The Heroes, kelas begini dikasih gratisan. Saya baru gabung di HDI, senang banget dapat ilmu seperti ini ya. Saya juga senang loh ya. Likewise ya, dan juga nggak sabar nungguin kelas selanjutnya ya Karian ya, effective communication, gimana supaya sampai akhirnya closing gitu ya, dari Iya dong. pembicaraan-pembicaraan ya, yang hari-hari gitu, terus jadi closing. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Karian Manopo, Sama-sama, terima Kak kasih Kavi. banyak juga Sama-sama. iya, buat rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya ya, hadir di sini, ada yang sambil nyetrika tadi. Ya, sambil mencari ilmu juga semoga dapat sesuatu di pagi hari ini dan bisa diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari dan semoga berdampak juga dalam bisnisnya gitu Amin, ya. amin, amin. Yeay, oke terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di HET berikutnya ya. Terima kasih, selamat Selamat malam, pagi, selamat pagi. selamat pagi.